Halo, perkenalkan nama saya Yoko Terigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, pada kali ini ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu RPL, kedua software engineering, ketiga software proses, keempat software management, kelima requirement modeling dan requirement engineering, keenam traditional life cycle PS vehicle development. Nah, yang pertama yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL. Rekayasa perangkat lunak atau RPL bisa biasa, biasa adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah pembahasan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada usernya nantinya. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Mempelajari ilmu RTL ini dianggap perlu karena pada dasarnya kemungkinan Anda untuk membangun sistem yang lebih kompleks, efektif, serta efisien dalam jangka waktu yang panjang dan tentu saja harus memiliki kualitas yang tinggi. Sehingga tujuan dan rekayasa perangkat lunak ini adalah bisa mengembangkan perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak yang bisa berfungsi dan berguna bagi penggunanya menjadi tujuan utama dari seseorang mempelajari rekayasa perangkat lunak ini. Tentunya perangkat lunak harus memiliki fungsi dan kegunaan yang spesifik agar bisa digunakan oleh penggunanya. Selanjutnya, RTL ini merupakan memiliki tujuan yang memperbarui fungsi menciptakan user friendly, mengintegrasi peralatan mekanikal, dan melakukan perawatan. Yang kedua yaitu software engineering. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah rangkaian proses yang pasti ada dalam bidang teknologi dan sistem informasi. Ketika berbicara mengenai IT, pasti istilah ini seringkali dikaitkan, bahkan orang awam pun tidak asing dengannya. Ada 3 elemen-elemen pada software engineering. Software engineering merupakan suatu proses yang di dalamnya memiliki beberapa elemen penting untuk diperhatikan oleh para pengembang sehingga hasilnya bisa mempermudah user dalam menggunakannya. Yang pertama yaitu pengoperasian. Nah, setelah proses rekayasa dilakukan, para pengembang akan melihat apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai tujuan. Hal ini meliputi pemeriksaan budget, ketepatan, efisiensi, ketergantungan, dan fungsi hingga yang terpenting adalah keamanan. Yang kedua itu transisi. Transisi adalah hal penting yang harus dipastikan mengapa. Karena apabila aplikasi digeser dari platform suatu ke platform lainnya, kegunaan probabilitas serta adaptasi pada area baru harus tetap berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pekerjaan pengembang tidak berhenti ketika aplikasi sudah jadi dan bisa didistribusikan kepada para user. Proses software engineering adalah meliputi analisis, perawatan, modularitas, skalabilitas,
dan fleksibilitas, sehingga tetap dilakukan pelemaran aplikasi, misalnya dengan adanya update versi terbaru. Dan metode pengembangan software engineering. Software engineering adalah proses pengembangan yang bisa dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya itu prototype, waterfall, instrumental, spiral, dan RID. Yang pertama itu prototype. Pada prototype terdapat 3 alur dalam metode prototype, di antaranya itu mendengarkan masalah konsumen dan apa yang mereka butuhkan, mock-up atau membangun prototype, pitching atau presentasi ke konsumen. Metode ini dilakukan agar software yang sudah atau yang akan dibuat bisa sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang kedua yaitu waterfall. Rekayasa perangkat lunak dengan metode waterfall dimulai dengan tahap awal seperti analisis, kebutuhan, bentuk desain sistem, proses coding, dicoba hingga penerapan dengan pendekatan sistematik dan sekuensial. Metode ini bisa dipilih ketika semua prosesnya usaha jelas, rapi, dan terstruktur. Karena jika ada yang berhenti, maka langkah bisnisnya tidak bisa berjalan, sehingga tidak cocok untuk pengembangan software dan dalam waktu lama. Selanjutnya itu instrumental. Kelebihan dari metode instrumental adalah dalam proses software engineering adalah pengembang bisa bekerja dengan maksimal dan mengakomodir keperluan perusahaan secara fleksibel. Konsumen bisa menggunakan sistem yang sudah tersedia sembari menunggu fitur terbaru. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, spiral. Metode spiral bekerja melalui tahap relation, yaitu melakukan komunikasi yang efektif dengan user secara langsung. Yang kedua, planning, mencari tahu sumber informasi, menentukan deadline terkait proyek yang akan dijalankan. Analisis risiko, yaitu mengantisipasi risiko yang mungkin untuk terjadi selama proyek dijalankan. Rekayasa atau tahap pembuatan sistem prototipe, konstruksi dan pelepasan. Tahap pembangunan dari prototipe hingga dilakukan pengujian installing serta saran terhadap progres dalam proyek. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, yaitu tahap evaluasi terhadap proyek yang sudah dikerjakan. Masuk pada mitos dan fakta. Nah, mitosnya, kebutuhan software berubah secara terus-menerus, tetapi perubahan tersebut dapat dengan mudah diatasi karena software itu fleksibel. Nah, pada realitanya, kebutuhan software memang akan terus berubah, namun dampak dari perubahan tersebut sangat bervariasi berdasarkan tahap di mana perubahan itu terjadi. Yang ketiga yaitu software proses. Software proses adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Kumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah proses di antaranya itu 1. Software specification, 2. Software development, 3. Software validation, 4. Software evolution. Secara umum, ada 5 proses dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu communication atau melakukan komunikasi dengan stakeholder untuk menyepakati tujuan kebutuhan yang harus dipenuhi serta fitur atau fungsi yang akan diterapkan. Yang kedua yaitu planning,
Muat rancangan pekerjaan apa saja yang dilakukan sopir project dalam PEN dengan mendefinisikan tugas teknis sumber daya yang diperlukan, luaran atau output, dan juga risiko yang mungkin ditemukan. Yang ketiga yaitu modeling. Membuat berbagai model perangkat lunak untuk dapat menjelaskan kebutuhan dokumen dengan baik dan juga rancangan yang bisa memungkinkan. Yang keempat yaitu construction atau membangun software sesuai rancangan termasuk coding dan testing. Dan yang terakhir yaitu kelima, deployment atau menyerahkan software kepada user yang untuk digunakan. Nah, masuk pada framework activities merupakan tahapan pokok dalam pembuatan sebuah software yang meliputi work text, work product, milestone, dan deliverable serta quality checkpoint. Framework framework activity sendiri terbagi dalam beberapa tahap yang harus diperhatikan. Tahapan itu adalah communication dan planning, modeling dan konstruktor development. Tahapan komunikasi adalah tahap untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan customer dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan customer terhadap software yang diinginkan. Tahap perencanaan mendeskripsikan teks secara teknis, risiko yang akan dihadapi, hingga penjadwalan proses pengembangan software berdasarkan kebutuhan. Tahapan kemudian dilakukan kreasi model bagi pengembang sehingga customer bisa mendapatkan gambaran mengenai software. Secara detail, aktivitas kemudian terbagi menjadi dua tahap, yaitu menganalisis kebutuhan atau analisis requirement dan proses desain. Tahap konstruktor dan development lebih cenderung pada pembangunan software menggunakan tools tertentu. Dan yang kedua itu umbrella activity. Umbrella activity merupakan kegiatan yang menaungi atau dalam kata lain memayungi dari pengembangan software agar dapat menghasilkan software yang sesuai dengan kriteria. Yang termasuk dalam umbrella activity adalah software project management, formal technical review, software quality assurance, software configuration management, usability management, measurement, dan dokumen preparation dan production risk management. Dan yang keempat yaitu project management. Nah, project management adalah mereka yang diberikan tanggung jawab tinggi dan wajib mengantongi berbagai keahlian seperti berkomunikasi, bernegosiasi, dan memiliki pengetahuan bisnis yang mumpuni. Di dalam project management, ada beberapa aspek yang wajib diperhatikan supaya proyek bisa berjalan seperti yang sudah direncanakan. Jadi dari laman Project Management Institute, setidaknya ada 10 aspek yang harus diperhatikan dalam project management, yaitu yang pertama, integrasi keuangan lingkup proyek, waktu, biaya, kualitas, procurement, sumber daya manusia, komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen stakeholder. Dari ke-10 aspek di atas, aspek yang dianggap paling penting adalah keuangan lingkup proyek. Kenapa? Karena aspek tersebut adalah inti dari sebuah proyek yang sedang dijalankan. Jika nantinya ada perubahan dari ruang lingkup, maka waktu, biaya, dan berbagai aspek lainnya pun akan turut berubah. Komponen project management, definisi sederhananya tentang project management adalah cara untuk menyelesaikan suatu dalam bisnis Anda. Bukan sebenarnya menyelesaikan begitu saja, tetapi ada 4 komponen yang selalu menghubungi proses tersebut, yaitu yang pertama adalah waktu.
Waktu yaitu seberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua yaitu biaya. Tentu bicara mengenai jumlah pengeluaran yang perlu disiapkan dalam pengerjaannya. Dan yang ketiga yaitu scope, merujuk pada segala kemungkinan perubahan atau inovasi yang bisa muncul di tengah menyelesaikan proses pengolahannya. Contoh project management. Contoh project management itu manufaktur. Sebagai sebuah perusahaan yang selalu menyediakan produk bagi konsep konsumennya, mustahil jika tidak pernah ada perencanaan proyek manufaktur berupa penciptaan produk dalam perusahaan Anda. Proses yang diambil adalah inisiasi produk, apa yang ingin diciptakan, perencanaan tim lain, dan budget mengeksekusinya hingga proses produksi produk itu sendiri selesai. Secara rinci bisa dipetakan seperti yaitu ini jenis produk atau snack berupa snack kentang atau rasa lokal, time yaitu 1 tahun untuk mencari hingga testing bahan yang digunakan, cost itu 30 juta rupiah, per scope itu kemungkinan muncul kombinasi rasa lain. Dan selanjutnya itu agile dan waterfall. Waterfall merupakan suatu metode manajemen proyek yang sudah relatif lama. Waterfall menekankan pada sebuah desain proses yang berurutan yang dalam prosesnya terlihat seperti aliran air terjun dari proses perancangan konsep, analisis proyek, inisiasi proyek, desain pembuatan sistem testing, implementasi dan perawatan. Ciri-ciri metode ini yaitu proyek dibagi-bagi dalam beberapa fase yang saling berurutan, penekanan pada perencanaan jadwal, deadline dan implementasi keseluruhan sistem, kontrol yang ketat dalam siklus hidup proyek dengan menggunakan bantuan dokumentasi. Pada Agile software development atau sering disebut dengan Agile adalah kumpulan dari metode-metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada interaktif dan instrumental model. Agile memungkinkan mengembangkan perangkat lunak yang memiliki requirement yang mudah berubah dengan cepat. Beberapa ciri dari metode ini yaitu satu, proyek lebih cepat rilis, perubahan requirement dapat sering dilakukan, interaksi antara klien dengan developer dalam menentukan langkah proyek berikutnya, proyek dibangun antara tim mengorganisasikan dirinya sendiri, tim bekerja dalam kecepatan yang bisa dipertahankan, tim dapat mereview tingkat keberhasilan dan kegagalan mereka. Desain yang dan implementasi disusun sederhana mungkin. Persamaan dari metode baik waterfall dan agile bertujuan untuk memfasilitasi dan mengelola proses kerja tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, apa perbedaan antara agile dan waterfall metodologi? Perbedaan antara agile dan waterfall metodologi yaitu yang pertama, air terjun adalah yang terstruktur dan seringkali itu bisa sangat kaku. Sementara metodologi yang agile dikenal karena fleksibilitasnya. Yang kedua itu proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa fase berbeda dalam model waterfall. Sementara metodologi agile memisahkan siklus hidup pengembangan proyek menjadi sprint. Yang ketiga yaitu menurut model waterfall,
pengembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebagai satu proyek. Ini kemungkinan dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda, dengan setiap fase hanya terjadi satu kali selama proyek. Metodologi IJIL di sisi lain dapat dilihat sebagai kumpulan dari banyak proyek kecil yang berbeda. Proses yang tidak lain adalah iterasi fase yang berada dalam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dengan umpan balik dari penggunaan atau tim EA. Yang keempat, semua fase pengembangan proyek seperti desain, pengembangan, pengujian, dan lain-lain selesai satu kali dalam modul waterfall sambil menerapkan pendekatan pengembangan berulang sebagai bagian dari metodologi IJIL. Perencanaan, pengembangan, dan pembuatan prototipe, dan fase yang pengembangan perangkat lunak lainnya dapat terjadi lebih dari satu kali selama proyek. Yang kelima yaitu ada, jika Anda ingin menggunakan model waterfall untuk pengembangan perangkat lunak, Anda harus mengetahui dengan jelas semua prasyaratan sebelumnya. Jadi ada ruang untuk mengubah persyaratan begitu pengembangan proyek dimulai. Metodologi IJIL cukup fleksibel dan kemungkinan untuk membuat perubahan pada persyaratan bahkan setelah perencanaan awal selesai. Dan yang terakhir itu model waterfall paling cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan di mana tidak ada perubahan yang diharapkan sama sekali. Pengembangan cah mendukung proses di mana persyaratan diharapkan untuk berubah dan berkembang, jadi tidak ada perencanaan untuk pengembangan perangkat lunak yang perlu ditinjau secara teratur dan yang harus mengikuti perkembangan teknologi dan persyaratan pengguna. IJIL adalah pendekatan terbaik untuk diikuti. Dan yang kelima yaitu requirement modeling. Apa itu requirement modeling? Requirement model sebenarnya perangkat model adalah penyajian teknis awal atau pertama ya dari suatu sistem. Bagian kalimat atau kata-kata yang dituliskan adalah cara yang baik untuk berkomunikasi, tetapi tidak selalu merupakan cara terbaik untuk menyajikan rekrutmen. Untuk software komputer, requirement modeling menggunakan kombinasi berbentuk teks dan diagram untuk menyajikan requirement dengan cara yang relatif mudah dipahami dan yang paling penting langsung digunakan untuk mereview kebenaran dan kelengkapan dan konsistensi dari requirement itu sendiri. Siapa yang melakukan ini? Nah, software engineer kadang-kadang disebut analyze, membuat model dari requirements yang diperoleh dari customer atau pengguna. Mengapa ini penting? Untuk memvalidasi software yang performance, kita perlu memeriksanya dari sejumlah sudut pandang berbeda. Misal, kita akan mempertimbangkan requirements modeling dari tiga perspektif berbeda, atau skenario based model atau model berbasis skenario, data atau informasi, model atau model data, dan class based model atau model berbasis kelas. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, skenario based modeling atau pemodelan berbasis skenario menyajikan sistem dari sudut pandang pengguna. Data modeling atau pemodelan data menyajikan data informasi dan penggambaran objek data yang akan dimanipulasi oleh software dan hubungan di antara objek data tersebut. Setelah model awal dibuat, model-model tersebut disempurnakan dan dianalisis untuk menilai kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi mereka. Apa hasil produk atau pekerjaan? Nah, berbagai macam bentuk berbasis teks dan diagram bisa dipilih untuk requirements model. Masing-masing penyajian ini memberikan satu atau lebih cara pandangan dari berbagai elemen model. Bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melakukan dengan benar? Hasil produk kerja requirements modeling harus direview untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi. Hasil ini
harus mencerminkan keutuhan semua pemangku kepentingan dan membangun fondasi di mana desain itu mulai dijalankan. Yang keenam yaitu requirement engineering. Requirement adalah proses di mana persyaratan untuk produk perangkat lunak dikumpulkan, dianalisis, didokumentasi, dan kelola dari seluruh siklus hidup rekayasa perangkat lunak. Requirement engineering berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan, kebutuhan, dan keyakinan dari pihak yang berkepentingan. Atau bisa disebut dengan sebuah proses yang kompleks dengan aktivitas yang berbelit-belit dan banyak aktor yang terlibat. Kenapa requirement dibutuhkan? Kebutuhan yang tidak mencukupi, tidak konsisten, tidak lengkap, atau ambigu mempunyai dampak yang kritis terhadap hasil kualitas yang perangkat lunak tersebut. Dan yang terakhir yaitu traditional life cycle based agile development. Waterfall adalah model siklus hidup berurutan linear, sedangkan agile adalah iterasi, pengembangan, dan pengujian berkelanjutan dan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dalam perbedaan agile based waterfall, metodologi agile dikenal karena fleksibilitasnya, sedangkan waterfall adalah metodologi pengembangan perangkat lunak terstruktur. Waterfall sangat berguna untuk proyek besar dan kompleks dengan persyaratan yang sangat spesifik dan tidak berubah. Tim pengembang akan kurang tahan terhadap dokumen persyaratan produk terperinci dan spesifikasi desain, karena itulah yang diharapkan. Secara organisasi, pemangku kepentingan harus siap secara mental dan emosional untuk agile yang kemungkinan merupakan konsep yang relatif baru di banyak industri. Kesimpulan, software engineering or commonly treated as RTL is one of the professional fields and also subject that study the development of software include in terms of its manufacture, maintenance, to organizational management and quality management. It can be said that the RTL is a change that occurs in software to carry out development, maintenance, and development by applying engineering principles so as to obtain software that can work more efficiently and effectively on user level. Learning the sense of APL is considered mystery because it basically allows you to build more complex, effective, and efficient system in the long term, and of course must be of high quality. Software engineering is a set of process that definitely exists in the field of technology and information system. Software engineering is so the development process that can be done with several methods, including prototype, waterfall, incremental, sprints, and RAG. In waterfall software engineering, with the waterfall methods starts with the initial stage such as need analysis, forming a system design, coding process, trials to application-wide systematic and incremental approach
This method can be chosen when all the process need to be clear, not an structure, kind of something else, and the next step can not go. That is, it's not stable for software development for a long time. Waterfall is very useful large and complex project with very specific and unchanging requirements. The development team will place resistant to detailed product requirement, document and design specification because that's what to expect. In software process is a structure applied to development of a software product that aim to develop a system and provide wins the aim to make a system development project a success through step by step. Agile software development or often simply get Agile is a collection of software development methods based on the iterative and experimental models. Agile allows developing software that has solid requirements quickly. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Terima kasih.